Biarkan dia sampai mendidih. Kita rebus dia sampai lembut, teman-teman. Tadi saya udah beli kelapa parut 10.000. Ini sih mau ambil dia sedikit untuk saya mau jadikan kelapa gongseng ya. Saya kalau bikin rendang itu teman-teman, biar rendang jengkol kah, rendang ayam, daging, tuh punya ini. Pakai dia kelapa ini gongseng. Baru nanti kita giling dia sampai dia minyak keluar. Seperti itu. Saya sudah taruh air. Ya ampun. Saya sudah taruh air. Nih sekarang saya mau peras dia ya. Kasih lah. Sekarang saya mau bikin bumbu untuk saya rendang jengkol. Wow. Siapa di sini yang kalau buat ini dia bumbu tuh rempah-rempah itu sama seperti saya penggunaannya. Saya tuh kalau masak rendang saya pakai ini teman-teman. Biasa pakai ini apa namanya star anise, bunga lawang ya, ini kapulaga, apa dia pernah dia tak tumpah apa cengkeh. Saya udah sementara kupas-kupas saya punya kulit jengkol ini teman-teman. Aduh susah sekali kak. Tapi sebagian ini sudah kupas dia. Nah setelah saya mau toke dia dulu. Saya siapkan hammer ini untuk toke dia. Karena kalau pakai anak cobek yang seperti ini tuh, aduh setengah mati sekali. Karena satu tangan yang luka. Karena dia punya bagian-bagian pinggir ini tuh kasar sekali. Jadi saya mau ini dulu. Toke pakai hammer, bukan toke orang ya, toke jengkol saja. Saya mau toke dia dulu dengan hammer. Oke, jadi begini ya. Pastikan kalau kamu tuh hammer tuh, kalau memang mau pakai hammer ya, ini sudah dicuci, ini sudah dicuci ya teman-teman. Dia gepeng teman-teman. Jadi tuh biasa tuh saya beli rendang jengkol begitu, Dondra toke dia begini. Saya kurang makan tuh, memang dia rasa sama saya rasa jengkol, tapi teksturnya ini dia akan lebih lembut kalau dikunyah teman-teman. Kalau kita toke dia begini, dia punya tekstur itu kenyal-kenyal begitu, daripada kita masak dia ini begitu direbus sudah langsung kasih masuk ke dalam bulat-bulat begini tanpa ditoke ya, tanpa dikasih ini sentuhan hammer. Jadi kalau saya tuh kalau mau bikin rendang jengkol saya pastikan itu saya akan kasih gepeng dia dulu, saya akan membuat dia menjadi lembut dulu, baru saya akan masak dia. Di sini saya mau kasih tahu ya teman-teman, bukan apa maksudnya, tidak semua orang suka jengkol tuh. Bahkan orang yang suka jengkol juga kalau cium dia aroma itu kepala bisa pusing ya teman-teman. Jadi usahakan apa, setiap kali kita merebus jengkol, pokoknya air rebusan jengkol, air cucian jengkol, itu lebih bagus kita angkat dia, tampung dia dalam ember kah, dalam loyang kah, baru buang dia, kubur dia begitu teman-teman, gali tanah baru buang dia ke dalam dan timbun kembali dengan tanah, atau buang dia ke dalam saluran air yang airnya mengalir begitu ya. Jadi saya biasakan kalau saya rebus jengkol, lagi masak jengkol tuh airnya kah, terus air cucian jengkol kah, itu
itu saya akan tampung dia di loyang ember begitu teman-teman. Lalu saya akan pergi ke belakang buang dia ke ini apa, saya gali tanah atau saya buang ke kolam di belakang, ada kolam ikan di belakang, jadi saya buang ke situ. Mudah-mudahan dia ikan tidak pusing ya teman-teman. Jadi kalau untuk kita masuk WC, kamar mandi, ya usahakan tetap itu buang air kecil, jangan sekali-sekali di lantai kamar mandi, oke? Di situ. Jadi saya tidak pernah buang air rebusan jengkol atau air cucian bekas jengkol itu dari wastafel dan terhambur di situ. Karena apa? Itu tuh saya anak-anak dia pusing teman-teman, pusing cumbo jengkol. Tadi saya rebus jengkol, dia dorang sudah oyong-oyong begitu kayak ikan kekurangan air. Jadi buanglah air jengkol pada tempatnya yang tepat. Ya teman-teman, ini dia bumbu untuk saya rendang jengkol yang saya mau masak ya. Jadi sini saya ada sediakan apa namanya, serai, ada daun salam, rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah ada kapulaga, ada bunga lawang, ada cengkeh, daun jeruk, daun salam dengan pala ya untuk dia rempah. Lalu dia bumbu-bumbu dasar ini seperti biasa saat kita mau menggulai ayam kah atau apakah. Jadi ada di sini ada saya pakai cabai ini ya teman-teman, saya pakai cabai lombok merah besar, dia terlalu pedis, dengan bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada lengkuas, ada jahe, dengan ini saya pakai kunyit sedikit saja teman-teman. Memang biasa saya kalau masak rendang jengkol saya pakai kunyit sedikit, tidak pakai dia daun. Kalau saya masak daging boleh, saya lebih suka dia pakai dia punya daun, kunyit daunnya. Lalu di sini ada cengkeh, saya ada kayu manis, saya tidak punya ini ya teman-teman, saya tidak punya apa dia pun nama kulit manis yang itu dia pupuk, saya hanya punya dia bubuk tapi sama saja. Lalu di sini ada ketumbar, saya pakai ketumbar biji teman-teman, karena dia punya wangi dengan rasa nanti lebih enak kalau kita buat dari ketumbar biji begitu daripada yang sate. Oke teman-teman, ini dia. Lalu nanti ada dia santan juga. Itu kalau soal santan kita sesuaikan ya teman-teman, kita mau gak kental kah atau tidak kah itu terserah dari kita saja. Yang jelas saya punya bahan dasar tuh jengkol itu sekitar ini teman-teman, saya punya jengkol itu sekitar mungkin ada sekitar 700 gram ada, 1 kilo tidak sampai tapi sekitar 600-700 gram ada. Jadi santannya nanti menyesuaikan saja, yang penting jangan terlalu dia santan jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit, itu saja ya. Oke teman-teman, jadi sini saya mau blender sapu, bumbu jengkol ini. Niatnya tadi kan ini kita mau jual tuh, kita mau posting, tapi kita perlu internet di Merauke ini udah mati nih sekarang ini, tidak tahu lagi kenapa. Nah untuk dia punya ketumbar saya mau ini blender dia di tempat bumbu kering. Bumbu rendang jengkol. Saya mau satu ini ketumbarnya masuk ke dalam sini. Karena sore juga, jadi saya pikir sudah nanti saya sekalian mandi. Setelah mandi baru saya tuh di meja saya sediakan dia punya semua bahan-bahan yang tadi saya ada blender ya teman-teman untuk rendang jengkol. Nah sekarang saya mau kasih naik saya mau wajan dulu ya, kita kasih naik dia. Oke. Saya tidak punya wajan glowing ya teman-teman, hanya ada wajan-wajanan saja. Oke, kita kasih naik dulu panas ya. Nanti taruh minyak. Oke, taruh secukupnya saja teman-teman. Aduh teman-teman, saya lupa, saya belum bikin dia punya kelapa gongseng, kelapa apa namanya, kelapa samurai. Jadi kayaknya saya sedikit dulu teman-teman. Ini yang bikin saya pokoknya
Kalau untuk step-stepnya buat rendang teman-teman, tuh saya paling malas tuh dibuat ini. Pas buat ini, dia punya ini kelapa gongseng. Eh, Baru saya kalau rendang tanpa kelapa gongseng saya rasa kurang pas karena saya semuanya sudah biasa tuh, dan ini saya harus kembali lagi gongseng dia seperti ini karena saya lupa. Oh my god. Oke, teman-teman. Jadi ini ya kelapa gongsengnya. Ini warnanya begini saja nih. Jadi seperti itu. Jadi sekarang teman-teman kita mau kasih ini, tumis dia bumbu dulu ya. Tumis dia bumbu. Oke nih. Dan jangan lupa juga kasih masuk dia punya ketumbar tadi teman-teman. Cukup aduk-aduk dia, aduk kita tumis dia sampai dia punya bumbunya masak ya teman-teman. Oh satu lagi, jangan lupa kita kasih masuk dia punya pala dengan ini teman, kayu manis. Saya kasih habis dia 1 bungkus ya teman-teman, karena ini berapa gram, ini 3 gram saja. Lalu kita kasih masuk ini kayu manis bubuk. Oke. Aduk sampai wangi keluar. Jadi kasih masuk lada sedikit ya teman-teman, karena ini optional sih. Saya jarang sebenarnya kasih masuk lada, tapi karena ada yang sudah saya kasih masuk lagi. Masak ya lagi. Nah ini saya punya jengkol tadi ya teman-teman. Saya tidak mau cuci dia lagi teman-teman, karena apa? Saya takut dia punya gluten, kayak dia punya yang lengket-lengket tuh ini hilang. Karena kalau begitu kita usahakan, makanya sebelum kita geprek dia kita cuci ya. Jadi ini saya tadi cuci dia tadi sebelum ini, hanya saja dia punya kulit ini, kulit ari ini susah terlepas, makanya dia seperti ini. Jadi kalau sudah digeprek jangan lagi dicuci, kalau menurut saya seperti itu, karena nanti dia punya yang kayak lengket-lengket ini, yang kayak bikin dia kenyal ini, itu hilang seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, sekarang kita kasih masuk, itu sudah masak ya, sudah bergosong malah. Kasih masuk ke jengkol. Nah, teman-teman, di sini tuh saya sudah sediain santan ya. Ini santan yang tadi siang saya ada peras dia. Terus saya diamkan dia di dalam kulkas. Nah, nanti saya mau ambil yang bagian atasnya saja karena dia sudah terpisah dari air dari dia pu air ya, dengan dia pu santan sendiri. Jadi saya akan ambilnya bagian atas saja, teman-teman. Teman-teman, jadi ini teman-teman lihat sendiri, ini saya ambil dia punya santan yang sudah membeku di bagian atas ya, lalu saya kasih dia pu air sedikit ke sini. Jadi mungkin sekitar berapa sini, saya juga tidak tahu ini berapa mili nih teman-teman. Yang jelas ini santan dari 2 butir kelapa. Jadi sekarang saya mau kasih masuk ke dalam. Oke, kita kasih masuk ya.
Lalu kita aduk-aduk. Mungkin ada yang mau bertanya, ih, kenapa bikin rendang jengkol terlalu ribet sekali, Kak? Oh, jadi setiap orang itu beda-beda ya teman-teman, dia punya cara masak, dia punya teknik masak. Untuk rendang memang saya khususkan dia teman-teman, untuk cara masaknya. Karena salah-salah sedikit nanti rasanya terenak tuh. Baru kita pakai bumbu banyak sekali. Yang ada apa? Kita nanti yang rasa sendiri. Apalagi kalau kita ini untuk jual. Rencananya saya mau jual dia teman-teman, tapi kita pu internet di Merauke ini ada sementara, tidak tahu kenapa, mungkin ikan paus yang sudah gigit dia, pu kabel lagi di bawah laut sana kapal. Oke, jadi biarkan dia sebentar ya teman-teman mendidih. Sekarang saya mau blender dia punya itu kelapa gongseng tadi. Ini kasih masuk dalam blender. Jadi ini saya tadi tambahkan dia minyak sedikit supaya dia bisa ini ya teman-teman, putar-putar. Karena ini blender bumbu kering sebenarnya teman-teman, tapi karena saya tidak ada ini suruh rusak, jadi pakai bumbu tempat blender bumbu kering. Jadi kalau mau taruh minyak itu sesuaikan saya, yang penting dia bisa tak putar ya teman-teman. Mari kita blender. Minyak sudah keluar tuh. Oke. Ini saya sudah masak dia saya kasih mendidih, dia sudah ada sekitar 5-7 menit ya teman-teman. Sekarang saya mau kasih masuk dia punya kelapa yang tadi saya ada ini kelapa gongseng ya. Nih, saya kasih masuk. Teman-teman, nanti ini dia akan menjadi kecoklatan ya. Lalu kita tambahkan dia punya garam, gula, jangan lupa seasoning ya teman, gula, garam, penyedap boleh ya. Ini saya mau pakai garam dulu. Wah, lalu ini sasa ya teman-teman, saya pakai sasa. Oke, secukupnya ya. Nih, terus ini juga jangan lupa saya punya gula merah ya teman-teman, ini sekitar 2 sendok makan ya. Oke, kita masak dia sampai dia punya ini nih teman-teman, bumbu ini mengeluarkan minyak ya. Ini dia punya minyak sudah mulai keluar ya teman-teman. Jadi ini saya mau kasih masuk dia punya asam jawa sedikit, baru kita biarkan dia lagi supaya dia minyak makin keluar. Bikin ini rendaman air asam jawa, saya taruh sedikit saya dulu ya. Oke, kita aduk. Oke teman-teman, jadi ini sudah mulai mau masak ya teman-teman. Sebenarnya dia sudah masak, hanya saja dia sudah mulai mengeluarkan minyak. Tandanya dia punya bumbu dengan dia punya santan itu sudah matang sempurna. Sudah masak sempurna. Jadi jangan lupa dibolak-balik juga ya teman-teman, karena takutnya gosong. Itu ini sudah masak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lebih kering lagi dari ini boleh masak dia dengan api yang kecil, jangan terlalu besar, supaya dia punya bagian bawah jangan cepat gosong ya teman-teman. Minyak belum keluar tapi di bawah sudah gosong, jadi usahakan pakai api kecil. Lalu jangan lupa dibolak-balik juga. Kalau saya ini sedikit lagi baru saya kasih padam dia punya api kompor. Saya mau dia minyak itu lebih banyak keluar, baru nanti saya matikan dia. Kalau untuk rasa saya rasa mantap sekali teman-teman, dia rasa mantap. Teman-teman, ini saya rendang sudah masak ya. Saya rendang jengki sudah masak sempurna teman-teman. Oke. Coba kita nyalakan dulu. Mantap sekali.
Saya suka rendang yang seperti ini. Masak dia sampai dia punya minyak keluar. Oke, kita angkat teman-teman. Coba lihat, saya punya rendang jengkol. Dia sudah jadi ya teman-teman. Oke, kita mau tes rasa ya, saudara-saudara. Bagaimana dia pun rasa? Mari. Oke teman-teman, kita rasa dia. Oh, kita rasa dia pun jengkol. Ini sebenarnya jengkol tidak terlalu tua ya teman-teman, tapi kita paksa saja dia tua. Nanti kalau semua dalam kuali dia jadi tua semua. Oke, kita makan. Cuci tangan ya teman-teman. Ada rasa dia jengkol. Enak sekali namanya.